Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DSH, bertemu lagi dengan kajian sahur DSH yang dilaksanakan setiap hari di bulan Ramadan bersama saya Zaki Mubarak. Hari ini kita kedatangan Bapak Yudi Widiatmoko selaku owner dari Gria Akikoh Klaten seperti itu. Selamat pagi Bapak Yudi. Selamat pagi Mas Zaki. Mas Zaki. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan berbicara sedikit banyak tentang bagaimana sih bisnis dalam Islam itu seperti itu. Kan kita tahu bahwa banyak dari masyarakat itu ingin sekali berbisnis seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, secara ekonomi mungkin agak naik turun sehingga bisnis menjadi salah satu hal yang mungkin potensial lah di masa pandemi seperti itu. Sehingga bagaimana sih bisnis di dalam Islam, bagaimana memulainya, kemudian apa sih batasan-batasannya, kemudian apa rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan banyak mendengarkan dari Bapak Yudi selaku owner Gria Akikoh Klaten yang sudah malang melintang dalam dunia bisnis seperti itu. Mungkin Pak Yudi, bagaimana sih ketika kita memulai bisnis supaya kita bisa selalu selaras dengan agama Islam? Oh gitu ya. Ya, terima kasih Mas Zaki, Mas Zaki ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas dalam berbisnis, saya lebih ke memadukan antara ilmu marketing modern dengan kaidah-kaidah Islam gitu, secara syariah. Yang pertama yang selama ini saya terapkan di Gria Akikoh dan ini menjadi rujukan saya bahwa bisnis itu bukan asumsi dan intuisi tapi harus by data gitu. Jadi segala sesuatu dalam berbisnis, dalam pemikiran saya dan juga masukan dari banyak orang bahwa segala sesuatu harus dengan data gitu. Contoh sederhana gini Mas, kita membuka pemotongan ayam gitu. Pemotongan ayam kita kerucutkan lah satu kecamatan, anggap aja kecamatan Klaten Tengah gitu. Kita hitung dulu potensi konsumsi ayam itu seperti apa gitu. Contoh sederhana, misalnya kecamatan Klaten Tengah itu ada 80.000 jiwa. Satu kakak ada 4 orang. Berarti akan ada 20.000 kakak ya. Terus per minggu itu anggap aja konsumsi ayam itu per keluarga 1 kilo. Berarti kan 20.000 kakak dikali 1 kilo dikali anggap aja 1 kilo 35.000. Nah itu kan potensi per minggu, potensi per bulan dikali 4 gitu. Jadi kalau kita berbisnis juga sebaiknya by data. Itu yang pertama dulu ya, dari sisi marketing modernnya ya gitu. Nah dari itu yang pertama, itu kan potensi ya. Terus yang berikutnya dari sisi syariah, yang kita terapkan di Gria Akikoh, kalau kita berbisnis ojo utang gitu bahasanya. Karena kita sudah kerja keras loh Mas. Karena bisnis itu kan berpikirnya 24 jam gitu. Beda dengan pegawai. Pegawai itu kan harus digaji sesuai batas waktu atau sesuai batas pekerjaan. Tapi kita sebagai owner atau pengusaha kan berpikirnya 24 jam gitu. Kalau kita berpikir 24 jam totalitas dan yang kita kerjakan itu hanya untuk mencicil utang, itu kan kita kata sia-sia loh Mas. Termasuk utang produktif itu Pak? Iya, saya paling menghindari itu. Makanya saya lebih senang menjual aset yang kita punya untuk memulai usaha. Ya itu dalam pandangan saya. Walaupun dalam Islam itu utang boleh asal tidak riba. Tapi saya sendiri tidak menerapkan hal itu. Karena misalnya kita utang, kita sudah punya omset sekian juta, terus laba bersih kita anggap aja 5 juta. Nek cicilan kita 4 juta,
Kita cuma menikmati 1 juta loh. Kerja 30 hari kali 24 jam karena owner pengelola cuma dapat untung 1 juta. Makanya saya lebih senang nek bisnis itu tanpa utang, apalagi utang riba, kita memulai dengan aset yang kita punya atau menjual aset kita. Tapi tetap dari by data kan. Jadi sinkron, maksudnya datanya ada, secara syar'inya ya nek iso tidak menggunakan apa istilahnya uang-uang gitu. Luar biasa sekali ya, Bro. Berarti bagaimana kita berusaha untuk bisa memulai usaha tanpa berhutang seperti itu? Iya, memulai tanpa utang. Tapi kan kita harus yakin, Mas. Maksud saya yakin gimana? 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Masa kita ragu dengan jaminan-jaminan Allah? Ya, jadi sekaya-kaya apapun pegawai, mohon maaf misalnya PNS golongan lah paling tinggi lah. Itu kan sudah dijamin dalam hadis ini, tetap masih kalah dengan pedagang. Kalahnya berapa? 9 kali lipat. Nek gaji beliau 5 juta, pedagang bisa 45 juta. Masya Allah. Nah, Luar biasa ya. Berarti bagaimana berdagang itu ternyata sudah dijamin oleh Allah bahwa rezekinya itu 9 dari 10 pintu rezeki ada di berdagang, Masya Allah. Kemudian ketika kita bisa memulai berdagang, rambu-rambu apa aja sih dalam syariat yang perlu kita perhatikan seperti itu, sehingga 9 dari 10 rezeki itu kan tentu perlu ada batasan-batasan sehingga ada keberkahan di dalam proses berdagang itu. Jangan sampai ketika kita berdagang kemudian justru yang ada malah dosa-dosa baru yang datang gitu, bukan keberkahan. Jadi mungkin bisa disampaikan rambu-rambu yang mungkin sangat-sangat penting ketika berdagang. Yang pertama ya tadi, yang jelas kita kan harus menjual barang itu kan yang halal ya, gitu. Apalagi di dunia kuliner, mohon maaf ya, beberapa penyembelihan itu kan tidak halal ya. Itu bisa dicek nek nyenengan beli, mohon maaf misalnya ke angkringan atau apa kan, dilihat dari aja lehernya ayam itu. Nek 3 urat itu tidak terputus, berarti otomatis dia tidak paham tentang syariat. Karena syarat kehalalan itu ya disembelih dengan nama Allah plus idealnya ya ini 3 itu kan setelah kehalalan itu penting. Makanya di Gria Akikah kita sudah berusaha dari awal seluruh bahan baku, bumbu dan sebagainya bersertifikat halal MUI, dan kita juga sudah bersertifikat halal MUI. Yang pertama yang jelas harus halal ya. Terus yang berikutnya ya modalnya dari modal yang baik gitu. Jangan modal riba, maksudnya, gitu. Ya terkait yang saya utarakan di depan, modalnya dari modal yang baik, terus keuangannya juga harus baik. Maksudnya, ya kita harus istiqomah. Maksud saya istiqomah untuk menata keuangan dengan baik juga, gitu. Sebenarnya sinkronnya kan gini, Mas, maksudnya pengelolaannya baik, keuangannya baik dan sebagainya. Insya Allah nanti ditambah dengan apa ibaratnya marketing langitnya, mungkin sodakohnya gitu. Nanti insya Allah akan tumbuh dan berkembang. Tapi saya juga secara marketing saya menerapkan ilmu marketing modern plus saya kombinasikan dengan Islam gitu. Ya karena contoh sederhana, Mas. Kita benar ya, maksudnya rutin untuk sedekah itu. Terus misalnya Gria Akikah ekspansi ke Nusa Tenggara Timur gitu. Kita buka di sana. Buka akikah. Alasannya karena belum ada pesaing gitu. Kok setahun belum laku ya? Kenapa ya? Setelah di riset by data tadi, ternyata 90% warga NTT itu non muslim. Berarti kan otomatis nggak laku. Makanya perlu saya kolaborasikan dengan ilmu marketing modern kan. By data, riset, divalidasi gitu.
Jadi riset penting, menentukan pasar tadi. Iya. Dan nek kita jualan ayam ternyata warga situ tidak mengonsumsi ayam kan percuma. Makanya bagi saya ya, pebisnis pemula ataupun yang sudah berbisnis, ya kita hitung lah potensinya berapa, by data, di riset, di survei dan sebagainya sebelum kita benar-benar terjun ke bisnis yang sesungguhnya. Kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan saya ada dua ya tadi yang dari jenengan sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan riset itu sendiri. Jenengan menyampaikan bahwa riset ini menjadi sangat-sangat penting karena dalam proses mengolek data, mengumpulkan data. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sih ketika mungkin katakanlah saya sebagai orang yang mungkin sudah mulai berdagang seperti itu, kemudian bagaimana sih saya bisa mulai membuat riset seperti itu? Kadang mungkin secara masyarakat awam berpikir riset itu masih bahasanya harus di laboratorium dan lain-lain. Jadi bagaimana sih riset sederhana yang mungkin bisa diterapkan oleh pedagang-pedagang di seluruh Klaten katakanlah atau mungkin seluruh Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi jenengan sempat menyinggung tentang sedekah. Apakah sepenting itu sedekah ketika kita berdagang? Yang pertama terkait riset. Riset itu sebenarnya untuk misalnya kita mau memulai usaha baru atau kita belum punya pandangan tentang usaha baru, ya kita butuh riset ya. Maksud saya riset yang pertama biasanya kalau kita berbisnis, what is the problem gitu Mas. Sebenarnya bisnis itu kan memberi solusi atas problematika seseorang. Contoh sederhana, kenapa Gria Akikoh hadir? Karena ternyata di Klaten ada masalah tentang orang akikoh yang pengen praktis gitu. Saya pengen akikoh, tapi saya pengen yang praktis, hari H tetap bisa bekerja. Saya tidak pengen amis neng omah, tidak pengen repot neng omah. Akhirnya saya memberi solusi ya catering. Tapi saya lebih spesifik lagi khusus akikoh. Itu kan problem yang pertama. Problem ya. Berawal dari problem. Setelah problem itu ada, terus kira-kira ono sing tuku ya. Atau who has the problem? Siapa sih sing arep tuku dengan problem seperti ini? Nah, menurut ilmu yang saya pelajari, kita harus memvalidasi, mengecek minimal ke 130 orang. Contoh sederhana, hari ini saya punya problem ini Mas. Saya itu pengen tuku soto, tapi sambelnya ojo dicampur air. Itu kan problem saya. Nek nyenengan jajan soto itu kan mesti sambelnya campur air. Itu kan problem saya. Saya sendiri punya problem. Coba itu nek nyenengan buka soto, tapi problem saya itu nyenengan validasi, nyenengan cross check ke 130 orang. Jenengan duwe problem ngono ora ta, Mas? Terus yang kedua misalnya aku pengen tuku soto sambelnya tidak dicampur air plus gorengannya anget. Nah, itu jenengan cek juga ada berapa kira-kira plus gorengannya anget. Nah, dari kan ini dua problem saya. Terus yang keempat ini tuh saya pengen jajan soto sambelnya tidak dicampur air, gorengannya anget, wedange kaya ning angkringan. Iya. Ini kan problem saya. Nek jenengan bisa memberi solusi atas problem yang saya miliki, terus jenengan validasi ke minimal 130 orang, insya Allah jenengan buka wis sangat yakin tuh. Oh problemnya Pak Yudi itu ngono kae. Problemnya oh ini. Terus nanti jenengan sampaikan, Pak saya udah buka soto ini. Problemnya kan sudah kita selesaikan, tapi kan nggak perlu vulgar gitu, tapi kan intinya orang punya problem. Gitu. Jadi dari problem itu nanti kita muncul solusi, ya wis nanti bisnis seperti itu nih saya. Jadi memang perlu ada sekitar 130 orang yang iya paling enggak 100 kita validkan untuk itu kan membuat yakin daripada kita asumsi dan intuisi loh. Kita menengah gini, kita ini berpeluang ya. Ya buka ayam geprek ya ning dalan niki ketoknya berpeluang. Ketoknya berpeluang kenapa tidak? By data, cuma asumsi, intuisi. Ya benar 1001 orang kadang bisa sukses.
Tapi nek saya enggak, saya harus by customer. Calon customer itu piye? Karena kan kita bisnis, melayani konsumen, bukan melayani intuisi kita loh. Makanya kita harus validasi ke calon konsumen. Mereka butuh enggak? Nek enggak butuh ya enggak usah. Untuk 130 orang itu katakanlah case-nya soto ya, atau memang harus ditanyakan orang yang memang tiap hari makan soto, atau mungkin iya diacak sebenarnya enggak apa-apa gitu. Karena saya sok melihat beberapa warung di Klaten itu ya kita rada unik tapi malah nggak laku tuh. Ya, misalnya soto kalkun, saya pernah lihat yang Kalikotes itu soto kalkun, ternyata tutup juga. Karena mungkin tidak divalidasi, ya hanya keunikan, atau keunikan tapi kan belum tentu unik itu bisa diterima pasar. Sesuatu yang belum ada juga belum tentu diterima pasar. Misalnya kita sekarang buat sate onta, itu unik satu-satunya di Klaten. Tapi bisa jadi nggak laku tuh. Kita cari bahan baku harus ke sana repot dan sebagainya. Tapi kan itu unik. Keunikan dalam bisnis belum tentu laku. Karena jenengan pengen lebih mudah, mending ngambil kategori yang sudah ada, amati, tiru, modifikasi, itu lebih mudah. Karena kan pasarnya harus dibentuk dulu tuh. Tinggal kita masuk, kita ngerogoti berapa persen pasar itu, ya mesti. Makanya jangan lihat produk-produk nasional mesti meniru yang sudah laris tuh. Misalnya kopi A, kategori kopi tubruk, nanti akan muncul merek B. Ya kopi tubruk juga mereka. Ini mesti digawe ke kategori. Terus kopi C tinggal masuk, tinggal kita nyari pasarnya. Itu kan seperti kita belanja di minimarket, itu kan harus dikategorikan, Mas. Air mineral dalam kemasan sebelah sini, ready to drink sebelah sini, terus mie instan sebelah sini. Itu kan bagian dari mengkategorikan yang pasti ada pasarnya, karena sudah dihitung lembaga riset tuh. Gitu. Jadi ketika memang merasa berat untuk riset, bisa modifikasi. Mohon maaf, misalnya di ESA itu kan juga mohon maaf ada kompetitor dalam tanda petik kan. Berarti kan bisa ada pasar sebelumnya, lembaga A, B, C, D dan sebagainya. Pasarnya kan harus terbentuk tuh. Tinggal bisa jadi donatur A pindah B, atau membagi donatur A. Aku tak kayak lembaga A sekian, B sekian dan sebagainya, harus terbentuk pasar. Coba kita memulai yang baru ya butuh perjuangan, butuh kerja keras, tapi memulai yang baru nanti berhasil ya kita pasti yang tertinggi. Paling laris pasti kita mau memulai kategori baru. Nah, misalnya contoh, jenengan kan sok minuman kesehatan itu loh yang warnanya biru itu. Minuman kesehatan itu kan kategori baru dalam minuman ya. Iya. Atau yang gitu lah. Itu kan dia tetap leading terus karena menciptakan kategori baru dan berhasil. Yang lainnya tinggal ikut-ikut misalnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua tadi Pak, yang terkait dengan jenengan tadi sempat menyinggung masalah sedekah. Jadi seberapa penting sih sedekah? Kok sampai disinggung satu kata tadi? Biasanya kan kalau yang namanya berjualan kan, berdagang kan, ya bagaimana kita bisa mencari keuntungan sebesar-besarnya. Apakah tadi jenengan menyebutkan berdagang, bersedekah, emang sedekah memberi manfaat di situ gitu? Bukankah itu lebih ke amalan pribadi saja gitu, tidak berpengaruh ke proses bisnis atau bagaimana? Yang saya yakini karena kita itu kan Muslim ya, maksudnya keyakinan kita, ketauhidan kita ke Allah itu kan harus luar biasa ya, sangat luar biasa. Makanya saya mengkombinasikan itu ya, sempurnakan ikhtiar. Ikhtiarnya salah satunya kan ilmu-ilmu bisnis modern itu saya maksimalkan sebagus mungkin. Terus dari sedekah itu kan sebagai pertolongan Allah itu loh. Karena kan hakikat rezeki itu kan dari Allah ya. Sudah tertakar, tidak tertukar. Kalau jatah rezeki kita masih hidup, wis habis ya, kita akan meninggal gitu. Ya mungkin sampai hari ini saya mendirikan Geria Akikoh 6 tahun ya, dengan 15 karyawan. Secara ilmu saya menyadari sebenarnya kurang gitu. Tapi karena dengan
ya pertolongan Allah lah, salah satunya dengan yang jenengan sampaikan tentang sedekah ya. Alhamdulillah hari ini Allah menolong ya saya dengan 15 karyawan dan berusaha memberi banyak manfaat ke masyarakat. Katanya khairun nas ya, anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu kan yang memberi banyak manfaat ke yang lainnya. Termasuk di visi misi kita, ya insya Allah semoga lebih banyak berbagi. Oke, begitu mungkin luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Yudi berkaitan dengan bagaimana sih pentingnya riset dalam bisnis, kemudian bagaimana mulai bisnis. Banyak hal yang bisa kita dapatkan seperti itu. Kemudian terima kasih kepada Bapak Yudi atas sama-sama. ilmunya, insya Allah bermanfaat bagi semoga saya manfaat dan bagi para penonton pemirsa sekalian seperti itu. Berkenaan dengan bersedekah, pada saat ini DSH sudah mengeluarkan QR code yang bisa digunakan oleh berbagai platform, yaitu QR code KRIS gitu, yang biasa kita sebut KRIS seperti yang dilihat di meja di layar kaca jenengan gitu. Jadi jenengan menggunakan berbagai bank, menggunakan berbagai platform pembayaran seperti OVO, Gojek, kemudian Dana, kemudian bahkan BCA Mandiri, itu bisa dengan tinggal scan saja gitu, sesuai dengan Livin Mandiri ataupun dengan BCA Mobile seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yudi Wijatmoko atas kesempatan yang disampaikan. Sama-sama. Harapannya ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin insyaallah. Begitu, karena sudah terdengar insight, maka kita akhiri kajian sahur DSH pada hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya Zaki Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.